Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 681-685. Li Ziran tentu saja ingin menanyakan alasannya. Ye Junlin memberitahunya, tapi tentu saja keluarga Zhou tidak mengatakan apapun tentang menggunakan dia untuk masuk penjara. Iya, kenapa? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Li Ziran juga sangat marah. Dia memeluk Ye Junlin erat-erat dan berkata, "Suamiku, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan selalu berada di sisimu. Oke, cukup bagiku untuk memilikimu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kasih sayang keluarga apapun itu ada." Jalan pendaratan Ye King. Zhou Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Ikuti dia dan lihat di mana dia tinggal, kami akan pergi ke sana dan menculiknya malam ini, dia sedang makan dan berbelanja." Dengan Li Ziran, diikuti oleh Little Tiles, Ye Junlin selalu mengetahuinya. Tapi dia mengabaikannya. Sore harinya, Li Ziran kembali ke rumah Zhao, dan Ye Junlin kembali ke kompleks militer seperti biasa. Segera setelah itu, Zhou Yuan membawa beberapa master ke area sekitar kompleks militer. "Kamu tinggal di tempat yang kumuh, dan kamu memberitahuku bahwa identitas tuan muda keluarga Zhou tidak penting. Siapa yang kamu bercanda?" Zhou Yuan berkata dengan nada mengejek. Kompleks militer rusak dan temboknya terkelupas, terutama gerbang utama yang dibongkar oleh keluarga Guo 2 hari lalu. "Jadi kelihatannya terlalu rusak. Ayo kita ambil tindakan, kita akan pergi segera setelah kita mengikat seseorang." Perintah Zhou Yuan, keempat orang itu dengan cepat melompat ke halaman dan menggunakan titik yang tepat untuk menangkap Ye Junlin dan kembali. Tapi 10 detik kemudian, bang, bang. Keempat orang itu diusir. Saya melihat seorang pria bertelanjang dada berjalan keluar dan mencibir, Apakah Anda mencuri sesuatu di sini?" Pria bertelanjang dada itu keluar, melihat van itu, dan meninjunya, menyebabkan bagian depan van itu penyok sepenuhnya. Zhou Yuan dan yang lainnya tampak tidak percaya. "Adakah master seperti itu di tempat ini?" Tanpa menunggu jawaban, pintu mobil dibuka dengan kasar. Zhou Yuan dan yang lainnya langsung ditarik keluar. "Mencuri, atau menculik?" Tatsuno bertanya. Begitu dia datang ke sini untuk latihan fisik, 4 anak datang mengganggunya. Long Ye sangat marah. Segera, dengan sirene berbunyi, Zhou Yuan datang bersama polisi khusus. Bawa Zhou Yuan dan rombongannya ke dalam mobil dan bawa mereka pergi. Ke Edbek Manor jauh di Huahai. "Apa? Zhou Yuan ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Benar-benar sampah. Jika mereka gagal, mereka akan gagal." Zhou Dongfang berkata dengan marah. Pengurus rumah tangga tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ya, benar, Zhou Yuan mengundang Ye Junlin 2 kali. Tetapi ditolak 2 kali. Dalam keputusasaan, dia ingin menculik seseorang kembali, tetapi ini terjadi. Zhou Timur, aku sangat marah, bahkan tidak bisa mengundang siapapun." Belum terbuang, tapi Ye Junlin sepertinya sudah berkata, "Apalagi orang lain. Bahkan jika kamu mengundangnya secara pribadi, dia tidak akan datang." Kata pengurus rumah tangga lagi, "Saya mengerti. Anak ini menyalahkan saya karena tidak mengundangnya. Haha. Biarkan Tian Xiao pergi dan undang dia secara langsung, undang orang sesopan mungkin. Bagaimanapun, mereka berharga bagi kami." Zhou Dongfang mengirim putra sulungnya untuk pergi. "Silakan datang ke Ye Jun." Zhou Xiaotian datang ke Jinling malam itu untuk menebus Zhou Yuan. Keesokan paginya, Zhou Xiaotian menunggu sendiri di perusahaan. Ye Junlin muncul, Zhou Xiaotian segera pergi menemuinya. "Itu keluarga Zhou lagi?" Ye Junlin sekilas mengenali Zhou Yuan dan yang lainnya. "Junlin, keponakan dan pamanku yang malang akhirnya bertemu denganmu." Zhou Xiaotian menangis kegirangan dan bergegas memeluk Ye Junlin. Untungnya,
Ye Junlin menghindar dengan cepat dan segera menghindar. Junlin, aku pamanmu, kakak tertua ibumu Zhou Yingying, Zhou Xiaotian. Ye Junlin menatapnya dengan tatapan kosong. Ia sedikit terharu saat mendengar kata ibu. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak. Bagaimanapun, dia dilahirkan dari wanita itu. Jejak ini tidak bisa dihindari. Jadi setelah mendengar gelar tersebut, dia masih terharu. Ternyata namanya Zhou Yingying, meski Ye Junlin menolaknya. Tapi dia secara tidak sadar mengingat nama itu. Junlin, ini salah kami, membiarkanmu berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Masuk akal kalau kakekmu seharusnya datang menjemputmu secara langsung. Tapi kakekmu sedang tidak dalam keadaan sehat, jadi paman akan datang menjemputmu. Jangan khawatir ya, paman akan mengantarmu kembali dengan sopan santun tertinggi. Ada 20 Rolls-Royce dan 10 mobil pengasuh di luar, sebagai tanda untuk menjemputmu. Juga, paman langsung biarkan kamu menjadi bos dari puluhan miliar perusahaan. Saya akan memberi Anda 10 miliar lagi di kartu Anda, tempat tinggal Anda harus berupa villa kelas 1 di Huahai. Untuk menggantikan Anda, keluarga Zhou menjadikan Anda penerus patriark berikutnya, dan Anda akan memiliki keputusan akhir tentang seluruh keluarga Zhou di masa depan. Zhou Xiaotian berkata banyak, singkatnya, berikan yang terbaik dari segalanya. Dia bahkan memberikan keluarga Zhou kepada Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Zhou baru-baru ini, dia akan sangat tersentuh. Hal-hal yang dijanjikan Zhou Xiaotian sangat tulus. Itu pasti bisa menggerakkan orang, bahkan keluarga Zhou bisa mengeluarkannya. Namun siapa yang menyangka kalau posisi pewaris keluarga Zhou hanyalah jebakan. Membiarkan Anda duduk dalam posisi ini sebenarnya membuatnya lebih logis untuk disalahkan dan masuk penjara atas nama keluarga Zhou. Bahkan Zhou Yuan terkejut dengan semua yang dijanjikan Zhou Xiaotian. Keluarga Zhou menghabiskan terlalu banyak upaya untuk mengembalikan Ye Junlin. Zhou Xiaotian mengangkat sudut mulutnya saat melihat ekspresi tersentuh Ye Junlin. Dia hampir tertawa terbahak-bahak, bukankah itu hanya seorang anak kecil? Ini mudah dilakukan. Kondisi yang menggiurkan ini diajukan dan dimenangkan dengan mudah. Anak itu tahan terhadap godaan. Dia memandang Zhou Yuan dengan tatapan jijik. Sepertinya berkata, lihat, sampah, saya akan melakukannya hanya dalam beberapa kata. Tanpa diduga, saat berikutnya, suara Ye Junlin terdengar. Maaf, Tuan Zhou, keluarga Zhou tidak ada di mata Ye Junlin saya. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Tolong jangan panggil saya paman saya, terima kasih. Boom, Zhou Xiaotian tercengang saat mendengar penolakan Ye Junlin. Wajahnya luar biasa. Bisakah kamu menolak ini? Apakah dia benar-benar meremehkan keluarga Zhou? Wu Tua mengantar tamu, Ye Junlin berteriak. Dan Wu Shen segera menyuruh Zhou Xiaotian dan yang lainnya keluar. Datang keluar, Zhou Yuan berkata tanpa daya, anak ini benar-benar keras kepala. Kamu bahkan tidak bisa mengundangnya. Zhou Xiaotian sangat marah di keluarga Zhou. Selain Zhou Dongfang, dia memiliki status tertinggi. Beraninya Ye Junlin menolaknya, hanya saja, jangan beri dia wajah. Ini sangat tidak tahu malu. Kamu hanyalah alat yang ingin digunakan oleh keluarga Zhou. Zhou Xiaotian berkata dengan marah. Saya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar ingin tuannya datang dan mengundangnya secara langsung sebelum dia kembali? Zhou Yuan menganalisis. Dia lancang. Zhou Xiaotian berkata dengan marah. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di jalan. Kualifikasi apa yang dimiliki ayahnya untuk mengundangnya secara langsung? Sungguh tidak tahu malu. Tetapi jika dia tidak kembali, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tidak benar-benar memaksanya. Ambil kembali, dia mencoba metode ini dan hasilnya berantakan. Tapi ini juga cara yang paling ekstrim. Zhou Xiaotian memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, hehe, aku benar-benar tidak ingin minum anggur yang enak.
Aku benar-benar berpikir tidak ada cara untuk menyembuhkanmu, bukan, aku akan membuatmu berlutut dan mohon aku kembali. Wajah Zhou Xiaotian suram, dan bau konspirasi mulai bergejolak. Ye Junlin tahu bahwa keluarga Zhou sangat ingin menemukannya sebagai kambing hitam, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Mereka pasti punya lebih banyak trik, tapi Ye Junlin tidak peduli. Meskipun keluarga Zhou adalah keluarga kerajaan, lalu kenapa? Akankah dia menganggapnya serius? Bahkan Panglima Perang Sang Kun yang ditakuti oleh keluarga Zhou hampir saja dibunuh olehnya. Selama dia mau, keluarga Zhou bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Di gedung seberang Yunting Group, Zhou Xiaotian tampak serius. Apakah semuanya sudah diatur? Dia bertanya dengan dingin. Semuanya sudah diatur. Sore harinya, Li Ziran keluar untuk membicarakan bisnis. Wu Xiao berjaga di sampingnya. Dewa Perang Yan Luo pergi untuk merawatnya, dan dia tidak akan kembali untuk saat ini. Tapi sekarang seluruh Jinling berada di bawah kendali Ye Junlin, dan tidak ada musuh. Datang ke kantor mitra di lantai bawah. Saat Li Ziran hendak keluar dari mobil, Wu Xiao menyadari ada yang tidak beres. Ada pantulan dari atas di kejauhan, itu mungkin cahaya yang dibiaskan oleh reflektor senapan sniper. Turun, Wu Xiao melemparkan Li Ziran ke kursi. Engah, bang, saat berikutnya, seluruh mobil mengalami pukulan keras. Ban kanan depan bocor dan bodi mobil bergetar hebat. Ini membuat Wu Xiao ketakutan. Seseorang ingin membunuh Li Ziran. Mundur cepat, Wu Xiao menggunakan bunker untuk membawa Li Ziran ke gedung kantor. Namun saat pertama kali masuk, seorang pria yang mengenakan kaos menutupi kepalanya berjalan ke arahnya, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. TSK, dia mengeluarkan belati dan tiba-tiba menikam Li Ziran. Wu Xiao dengan cepat mendorong Li Ziran menjauh dan membuang teleponnya, menghalangi pukulannya, tetapi teleponnya juga hancur. Setelah pria itu gagal dalam pembunuhannya, dia segera dievakuasi. Hilang seketika, Li Ziran sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berkeringat dingin. Wu Xiao bahkan lebih ketakutan. Saya tidak merasa aman dimanapun. Dia menarik Li Ziran dan berlari ke tempat parkir bawah tanah. Wu Xiao menggunakan teknologi untuk mencuri mobil dan segera pergi bersama Li Ziran. Dari kaca spion, dia melihat beberapa orang berlari ke arah mereka. Hal ini membuat Wu Xiao berkeringat dingin. Wu Xiao berakselerasi ke kecepatan tercepat dan melaju di jalan raya. Setelah keluar dari area ini, saya menghela nafas lega. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Sebuah mobil melaju keluar secara diagonal, bang. Mobil itu menabrak dengan keras. Wu Xiao dan Li Ziran langsung kehilangan kesadaran. Saat mereka berdua bangun, Ye Junlin dan Wu Shen sudah tiba. Wu Xiao dan Li Ziran tidak terluka, mereka hanya ketakutan. Wajah Ye Junlin menjadi dingin. Seseorang segera terlintas dalam pikiran. Kematian pengadilan. Wu Xiao segera melaporkan situasinya. Tuan Ye, saya pikir ada sesuatu yang salah, kami telah dibunuh 4 kali. Dan sepertinya seseorang sengaja memanipulasinya. Pertama kali, pembunuhan dengan belati dapat melewati posisi saya sebelumnya melakukannya. Yang ketiga, mereka telah menyergap di tempat parkir bawah tanah, mereka seharusnya melakukannya sejak lama, dan mereka harus menunggu kita pergi sebelum mengejar. Yang keempat, kecelakaan mobil, sepertinya mereka hanya ingin untuk mereka tidak memukul kita untuk membunuh kita. Saya merasa pihak lain sengaja mencoba mengintimidasi dan menakut-nakuti kita, bukan untuk membunuh orang. Wu Xiao menyimpulkan, Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Hanya cemberut, keluarga Zhou memperingatkannya. Ketika dia kembali ke perusahaan, dia bertemu dengan pamannya Zhou Xiaotian di depan pintu. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana, Raja, apakah istrimu baik-baik saja? Kamu sangat beruntung." Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata,
tetapi dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Ancaman nyata, implikasinya sangat sederhana, semuanya dirancang olehnya. Dia bisa membunuh Li Ziran kapan saja, nyawa Li Ziran ada di tangannya. Ye Junlin tersenyum, apakah kamu mengancamnya? Anda benar-benar salah orang, Zhou Xiaotian melanjutkan, lain kali, mungkin pelurunya tidak akan meleset, pisaunya akan lebih akurat, orang itu akan menyergap, dan mobil akan langsung menabraknya. Hei, kehidupan manusia masih sangat rapuh, terkadang Anda bisa. Bahkan tidak menyimpannya, peringatan Zhou Xiaotian sangat jelas. Wu Xiao sama sekali tidak bisa melindungi Li Ziran. Lain kali, Li Ziran mungkin akan mati. Saya tidak tahu siapa yang telah disinggung oleh menantu keponakan saya. Dia dibunuh 4 kali dalam waktu singkat. Jika dia adalah cucu menantu dari keluarga Zhou, siapa yang berani menyentuhnya? Dengan itu, Zhou Xiaotian menyerahkan sebuah pesan kepada Ye Junlin. Ada nomor telepon tertulis di catatan itu. Artinya sangat jelas, selama Ye Junlin kembali ke rumah Zhou, Li Ziran akan baik-baik saja. Mengancam, Zhou Xiaotian mengancam Ye Junlin. Jika Ye Junlin peduli dengan keselamatan Li Ziran, dia akan berlutut untuk kembali ke rumah Zhou. Setelah Zhou Xiaotian kembali ke kediamannya, dia tertawa keras, "Kamu masih ingin bertarung denganku? Tuan Zhou, kita hanya perlu menunggu Ye Junlin datang dan memohon untuk kembali." Yang lain tertawa satu demi satu. Wajah Ye Junlin sedingin es, dan udara yang keras memenuhi udara. "Beraninya kamu menyerang Li Ziran. Naga itu memiliki sisik terbalik, dan jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati." Li Ziran adalah skala kebalikannya, belum lagi Li Ziran terluka, meski dia sedikit ketakutan. 4 pembunuhan berturut-turut hari ini menyebabkan Li Ziran sangat ketakutan dan bahkan mengalami gangguan saraf. Hal ini membuat Ye Junlin marah. Keluarga Zhou telah menyentuh keuntungan Ye Junlin. Dia akan mengambil tindakan terhadap keluarga Zhou. Pertama, Ye Junlin tidak mengakui hubungan antara keluarga Zhou dan kerabatnya. Kedua, yang disebut kakek memintanya untuk kembali hanya karena dia ingin dia menderita demi dirinya. Jadi dia mengambil tindakan, baginya, keluarga Zhou hanyalah orang luar. Ketika dia datang ke kantor, Li Ziran merasa jauh lebih baik. Dia sangat pintar dan sudah menduga bahwa mungkin keluarga Zhou yang melakukannya. "Junlin, jika tidak berhasil, kenapa kamu tidak pergi dan melihat saja?" Kata Li Ziran, "Tidak mungkin, aku tidak akan kembali. Mereka akan membayar harga atas apa yang terjadi hari ini." Ye Junlin berkata dengan wajah muram. Ketika mereka keluar, Wu Xiao berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya tidak melindungi Tuan Li dengan baik." "Tidak apa-apa, Anda melakukan pekerjaan dengan cukup baik, selanjutnya serahkan saja pada saya." Zhou Xiaotian dan rekannya grup telah menunggu. Namun panggilannya terlambat, tidak berdering. Zhou Yuan bertanya, "Benarkah, sudah lama sekali dan tidak ada kabar tentang anak ini?" Yang lain juga berkata, "Secara logika, dia seharusnya sudah tiba sejak lama." Zhou Xiaotian juga sangat terkejut. "Mungkinkah aku tidak cukup terkejut?" "Tidak. Seharusnya hanya ketakutan. Itu akan membuat wanita itu terluka." "Itu sangat mungkin, dia mungkin mengira Zhou Jianian adalah cucunya. Jadi dia tidak berani melakukannya apapun, itu hanya ketakutan." Zhou Yuan menganalisis. Zhou Xiaotian mendengus dingin. "Sialan, saya ingin mengundang Anda karena saya adalah pewaris keluarga Zhou, keluarga kerajaan saya yang agung. Tetapi Anda tidak memberi saya wajah. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pribadi? Anda adalah hanya omong kosong, ibumu juga bukan orang baik. Karena kamu tidak takut, maka baiklah, aku akan melumpuhkan anggota tubuh istrimu jika kamu tidak datang untuk memohon padaku." Ini dia seseorang, biarkan para pembunuh mengambil tindakan. Saya harus melihat darah. Perintah Zhou Xiaotian, lebih dari selusin pembunuh yang disewa pada siang hari dikirim bersama-sama, dan langsung menuju ke Li Ziran.
Para pembunuh ini penuh pengalaman, dan mereka telah mengintai Li Ziran sejak awal, menyiapkan gerakan mematikan di setiap kesempatan di mana dia muncul. Bagi mereka, itu semua berlebihan, jelas langsung saja bunuh dia. Saya tidak menyangka itu hanya cedera. Di garasi parkir bawah tanah perusahaan, sesosok tubuh muncul, dan saat berikutnya dia membuka pintu mobil Li Ziran, dan diam-diam masuk. Selama Li Ziran muncul nanti, dia pasti akan menyakiti Li Ziran dalam sekejap. Saat dia sedang merasa bangga, dia terkejut menemukan seseorang duduk di barisan depan, yang perlahan menoleh. Itu hampir membuat si pembunuh takut sampai mati. Saat dia hendak melarikan diri, seseorang menangkapnya. Bang, tamparan lain mengenai wajahnya, dan darah langsung berceceran. Selanjutnya, Ye Junlin menyekat tangannya, menyalakan rokok dan pergi. Selanjutnya, orang-orang terus berjatuhan di dalam dan sekitar perusahaan. Lebih dari 10 pembunuh semuanya terbunuh, benarkah? Sudah hampir jam 12 dan tidak ada satupun dari para pembunuh ini yang kembali. Setelah menunggu beberapa jam, Zhou Xiaotian tidak bisa duduk diam. Pembunuhnya tidak kembali, dan tidak ada kabar. Sepertinya sesuatu telah terjadi, saya juga berpikir ada masalah. Begitu banyak pembunuh top yang bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Zhou Yuan bertanya dengan heran. Cepat hubungi para pembunuh ini dan lihat apa yang mereka lakukan. Zhou Xiaotian mondar-mandir, sangat kesal. Zhou Yuan menghubungi lagi, tetapi tidak ada yang bisa dihubungi. Apa yang terjadi? Tapi apa yang bisa terjadi pada begitu banyak pembunuh top? Zhou Xiaotian tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menangani begitu banyak pembunuh. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tuan, kurir Anda. Kurir itu menyerahkan sebuah kotak kepada Zhou Yuan. Pengiriman ekspres kami. Zhou Yuan tampak bingung. Dan dia mencium sesuatu yang aneh. Apa? Dan pengiriman ekspres, tidak ada yang tahu tentang kedatanganku ke Jinling, kan? Zhou Xiaotian bertanya dengan heran. Buka dan lihat apa isinya. Ketika kotak itu dibuka, terdengar desah napas. Karena kotak itu penuh dengan jari yang berdarah. Zhou Xiaotian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Begitu juga orang lain. Apakah ini dari para pembunuh itu? Zhou Xiaotian bertanya dengan gemetar, Bang. Saat berikutnya, pintu dibuka, dan sekelompok besar orang masuk dari luar. Berjuang, pemimpin memberi perintah, dan sekelompok master bergegas. Meskipun Zhou Xiaotian memiliki penjaga di sisinya, di bawah serangan gencar dari sisi berlawanan, pasukannya dengan cepat dikalahkan dan semuanya terjatuh ke tanah. Hanya dia dan Zhou Yuan yang tersisa. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa kami? Zhou Xiaotian buru-buru berteriak. Bukankah kamu bertanya kepada kami tentang aksi di situs Jinling? Justru sebaliknya. Pemimpin itu mencibir. Zhou Xiaotian langsung mengerti bahwa ini adalah seseorang dari lingkaran bawah tanah Jinling. Memang benar jika melakukan sesuatu di wilayah orang lain, sesuai aturan, harus menyapa mereka, bahkan memberi penghormatan kepada dermaga terlebih dahulu. Ini adalah aturan tidak tertulis, bagaimanapun, mereka berasal dari Huahai. Tapi apakah dia membutuhkannya? Tidak perlu. Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhou dari keluarga kerajaan Huahai. Apakah Anda takut pada orang-orang ini? Haha. Tahukah kamu siapa aku, Zhou Xiaotian dari keluarga kerajaan Huahai? Bisakah kamu menyambutmu sebagai aku? Zhou Xiaotian mencibir. Di matanya, orang-orang di Jinling ini lebih rendah. Dia berada di atas, berjuang sampai mati. Orang-orang ini tidak terlalu peduli. Hei, kalian tidak mengetahuinya, kan? Saya tuan muda keluarga Zhou dari keluarga kerajaan Huahai. Bersambung.